Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu hadirin jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus orang tua kita, Bapak Direksi, orang-orang kita yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bapak Haji, sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan untuk terus mendapatkan kebaikan, ya, keringanan langkah kita untuk menuju tempat-tempat di mana di sana ada kebaikan. Ya, mudah-mudahan itu menjadi benteng keimanan bagi kita. Ya, tempat-tempat kita di mana kita membentengi iman kita kepada Allah. Ya, iman sewaktu-waktu bisa lepas dari diri kita kalau kita tidak bentengi dengan tempat-tempat di mana di sana akan diperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang Aqidatul Islam dari Imam Al-Haddad. Aqidah Al-Islam karangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kemudian disyarahkan Abdullah bin Salim bin Said Bahures, yang nama kitabnya Nailul Maram. Jadi kita ini baca kitab syarah karena kitab matanya itu sangat sedikit sekali, tapi kalau dikaji itu sangat mendalam. Kalau kita hanya baca sepintas, kita bisa salah pengertian. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Ibtada al-muallifu kitabahu bil basmalah iqtida'an bil kitabil aziz wa amalan bi khabari kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau muallif yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memulai kitabnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Alhamdulillahi wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi mulai ditanggapi oleh pensyarah. Pensyarah itu yang menjelaskan, yang menerangkan dari matan kitab tersebut. Apa kata beliau? Ibtada al-muallif, pengarang kitab ini yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memulai membaca kitab beliau, mengarang kitab beliau ini dengan apa? Dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dengan Bismillah? Iqtida'an bil kitabil aziz. Ini suatu lumrah sekali, sering kita dengar karena mengikuti kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kitabus Samawat, termasuk diantaranya wabil khusus yaitu Al-Quranul Karim, dimulai dengan Bismillah. Dan kenapa juga beliau memulai dengan Bismillah? Wa amalan bi khabari kullu amrin li balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap perkara di balin yang dianggap penting, perlu, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillah. Perkara yang penting kita tidak memulai dengan bismillah, bahwa aqta, maka itu naqisun wa qalilul barakah, kurang atau sedikit keberkahannya kalau tidak dimulai dengan bismillah. Apapun perkaranya,
Walaupun nanti akan dibatasi ya. Bismillah itu seperti apa? Ya, karena bismillah itu mengikuti hukum perkara yang kita lakukan. Ya. Ya, jadi maksudnya apa? Wa min 'azamati hadhil basmalah annaha ishtamalat ala salasati asma'in min asma'illah ta'ala. Kenapa dikatakan naqisul barakah? Karena segala sesuatu itu butuh sesuatu yang lain ya, yang menopang dia, ya, yang membantu untuk mendatangkan keberkahan. Apa yang mendatangkan keberkahan itu? Siapa yang memberi keberkahan? Yaitu Allah. Ketika nama Allah disebut ya, apalagi bismillah ini adalah salah satu kalimat ya, kalimat, susunan kalimat yang di dalamnya terkandung 3 nama Allah yang sangat agung ya. Bismillah itu ada 3 nama Allah yang sangat agung. Yang pertama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. 3 nama Allah yang sangat agung ya. Walihada raghaba Rasul, itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW sangat menganjurkan fi qiraatiha, untuk membacanya fi mawadhi'a katsira, di tempat-tempat yang banyak. Ya, jadi dianjurkan untuk memperbanyak baca bismillah di beberapa tempat. Tujuannya apa? Ambil berkah. Ya, ternyata istilah tabarruk itu ada. Ya, ada orang ngapain begitu? Kayak orang itu bid'ah itu. Enggak boleh. Seperti misalnya kita minta air, kiai minta doain, kiai kita doain airnya, kita minum, ditiup sama kiai. Tujuan kita ngapain? Kita ambil berkah sama beliau. Beliau ini orang soleh. Ya, kalau kita orang banyak dosa, mudah-mudahan harapan kita kiai ngedoain kita dengan keberkahan doa beliau, ya Allah berikan kemuliaan, ya. Kemudian berkah beliau, air ini ya kita minum, kita dapat berkah. Nah, itu sebabnya. Ada orang datang, itu bid'ah tuh, nggak ada zaman Nabi. Nggak ada zaman Nabi. Ini kiasan. Kalau nggak ada zaman Nabi, ngapain para sahabat ya berlomba-lomba? Kalau Nabi Rasulullah itu meludah, itu tangannya para sahabat nadahin apa? Nadahin ludahnya Nabi. Ludah Nabi ini gak pernah nyampe ke tangan. Ada aja yang nadahin. Keringatnya Nabi, istri Nabi, kalau beliau lagi tidur, ya dalam riwayat disebutkan beliau lagi tidur, keringetan, datang istri Nabi, dilap, diperas, masukin tempat. Rambut Nabi, apalagi? Ada seorang sahabat namanya Khalid ibnul Walid, panglima perang yang sangat tangguh, tidak pernah kalah dalam peperangan. Mulai dia masih kafir ya, sampai dia masuk Islam menjadi panglima perang. Kalau di waktu kafir dia pernah menjadi panglima perang, waktu Islam dia juga panglima perang yang tidak pernah kalah karena strategi perang yang bagus. Tapi ada satu rahasia yang dia simpan. Apa itu? Rambutnya Rasulullah. Dia kalau mau berangkat perang, itu helm besinya itu dicari-cari kemana-mana. Kenapa? Karena di dalam helm besi tersebut tersimpan berapa helai rambut Rasulullah SAW. Ngapain beliau itu? Ditabarruk, ambil berkah. Kenapa kita? Kan Rasulullah kan udah nggak ada. Kalau orang lain mah kiai doang, ngapain ambil berkah ke kiai? Kalau Rasul ya boleh. Lah, kiai itu warasatul anbiya. Kiai ini pewaris para nabi. Makanya kita ambil berkah sama beliau. Karena para kiai ini belajar kalam-kalamnya Nabi, belajar mewarisi ilmu-ilmunya Rasulullah. Makanya kita ambil berkah sama beliau. Bismillah itu ditabarruk. Ya. Itu sebabnya ya para ulama ya juga menganjurkan kita untuk membaca bismillah di segala sesuatu. Bahkan sudah menjadi tradisi di Indonesia nih. Mari kita memulai acara kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain itu? Litabarruk. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dengan keberkahan bismillah acara berjalan dengan lancar. Itu tujuannya. Ya.
bitabarruk. Itu kenapa Rasulullah sangat menganjurkan. Wabil khusus ini minha di antaranya inda batida'i tasnifil kitab, ketika memulai mengarang kitab. Itu kenapa beliau memulai dengan bismillah. Wa indal akli wasyurub, ketika makan minum sudah disunahkan. Ya. Wa indan naum, ketika mau tidur, ya. Wa inda dukhulil manzil, ketika mau masuk rumah. Habis kita salam masuk rumah, melangkah masuk rumah bismillah. Keluar rumah bismillah, tawakkal kepada Allah. Dan banyak lagi, ya. Ila akhir. Fa'asa an-nahdha bi barakatiha, mudah-mudahan kita mendapat bagian dengan keberkahan apa? Bismillah. Faqad jumi'at biha asrarul Qur'an wa ma'anihi kullihi. Sungguh pada bismillah ini dikumpulkan, ya, ma'anihal Qur'an, makna-makna Al-Qur'an dan rahasia-rahasia Al-Qur'an, semuanya ada di mana? Bismillah. Sehingga ada sebuah riwayat hadis, ya, dan menyebutkan bahwa diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa makna-makna Al-Qur'an, ya, annal kutubal munazzala minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Jadi 104 ada kitab yang diturunkan Allah dari langit kepada para nabi dan rasul, itu berjumlah 104 kitab, ya. Unzila ala situn, diturunkan kepada Nabiullah Nabi Syed, tapi beliau bukan rasul, dia cuma nabi. Berapa? Situn, 60. Tadi kan 104. Wa ala Ibrahim salasun. Nabiullah Ibrahim dapat berapa? Salasun suhuf. Ya. Salasun itu 30 suhuf. Wa ala Musa qabla Taurat 10. Dan kepada Nabi Musa itu ada 10 suhuf sebelum turunnya Taurat kepada Nabiullah Musa. Wa Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan, itu semuanya dimulai dengan bismillah. Wa anna ma'ani kullil kutub majmu'atun fil Qur'an. Nah, sini nih. Dan semua makna-makna yang ada di dalam semua kitab-kitab samawat sebelumnya diturunkan, sebelum Al-Qur'an, itu sudah dihimpun di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini sudah menghimpun semua kitab-kitab yang ada yang diturunkan sebelumnya. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwa kalau ingin melihat Taurat secara utuh, baca Quran. Mau melihat Injil secara utuh, baca Quran. Dan kitab-kitab Nabi terdahulu secara utuh, baca Quran. Di situ sudah disebutkan semua. Bahkan lebih dari itu ditambahin. Al-Quran ini sebagai penyempurna, intisari dari semuanya ada dalam Al-Quran, ya. Majmu'atun fil Quran wa ma'anihi majmu'atun fil Fatihah, dan makna-makna dari Al-Quran semuanya itu sudah terkandung dalam surah Al-Fatihah. Ya, dalam surah Al-Fatihah rupanya. Makanya banyak habis doa, bisa bisiril Fatihah. Sering itu kita. Bibarakatil Fatihah, bisirri asraril Fatihah. Baik sebelum berdoa ataupun sesudah berdoa. Kenapa harus baca Fatihah? Nah, ada pertanyaan begitu. Ada orang nanya pada orang salafi gurunya, Ustadz, kenapa saya lihat banyak nih orang awam sebelum doa baca Fatihah, kadang juga habis doa jadi Fatihah. Itu kenapa? Emang ada anjurannya dari Nabi? Kata dia nggak ada riwayat seperti itu. Tidak ada riwayat habis doa Fatihah atau habis Fatihah doa. Memang tidak ada riwayatnya, ya. Cuma itu berdasarkan istinbat dari para ulama, dari dalil-dalil yang sudah disebutkan, ya. Jadi membaca suratul Fatihah itu termasuk diantaranya at-tawassul bil amali sholeh, bertawassul dengan amal soleh. Tawassul itu apa? Berwasilah, mau mencari perantara. Istilahnya tawassul itu wasilah jalan pintas. Kita kalau mau ke presiden lewat mana? Bisakah kita langsung? Gak bisa. Harus lihat ajudannya dulu. Gimana cara-caranya? Harus lewat sini kalau mau ketemu. Ya. Mau ke Pak Lurah lewat mana? Gak bisa langsung. Ya. Kelurahan tuh.
Lewat mana dulu? Harus ke loket dulu, laporan dulu, ikut antri dulu. Tapi dengan bismillah, kalau yang ngantar itu yang hebat, wah bisa sampai langsung. Kalau dengan bismillah, harapannya mudah-mudahan dengan keberkahan bismillah, ya, dengan keberkahan suratul Fatihah, ya, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu kenapa bismillah. Dan sepakat semua ulama, baik salafi, ya ulama-ulama salafi juga, ya, yang disebut dengan salafi wahabi, itu sepakat juga bertabarruk dengan amal soleh itu boleh karena dalilnya jelas dalam Sahih Bukhari. Ada 3 orang ya yang terkurung di dalam gua, kemudian dia bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Masing-masing bertawassul dengan amal solehnya sehingga batu yang menutupi gua tersebut bisa terbuka. Dan banyak lagi ya bertawassul itu. Ya. Kalau amal soleh semua sepakat. Kalau bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, ya, itu ada khilaf. Tapi kalau amal soleh sepakat. Sehingga Fatihah kalau ada orang mengatakan ngapain baca Fatihah setelah doa atau sebelum doa? Nah itu bertawassul itu. Dan jelas dalilnya. Walaupun tidak ada di zaman Nabi dilakukan oleh Rasulullah, tapi sudah ada tuntunannya. Ya. Kalau kita harus berpatokan harus dengan kerjakan Nabi, ya agama ini akan sempit, tidak bisa berkembang. Banyak sekali dalil-dalil. Nah, jadi Al-Quran ini terkumpul dalam suratul Fatihah. Sedangkan wa ma'anil Fatihah, makna suratul Fatihah itu ya majmu'atun fil basmalah, dikumpulkan dalam bismillah. Nah, ternyata berkumpul dalam bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ intisarinya. Ya. Selanjutnya wa ma'aniha, makna bismillah itu sendiri ya majmu'atun fi ba'iha. Makna bismillah itu terhimpun dalam ba'iha. Huruf ba bismillah itu bismillah. Jadi bismi itu ada 2 kata. Ada bi kemudian ismi. Bi itu artinya dengan. Ismi nama Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Ada pada huruf ba-nya itu tuh maknanya. Ya. Ada apa dengan huruf ba? Oh, huruf ba itu ya dalam bahasa Arab kurang lebih memiliki 13 makna. Banyak maknanya. Saya pernah dengar dari guru saya, huruf ba ini, huruf ba pada bismillah, ya, pernah ditanyakan orang Arab kepada Al-Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten, Imam Nawawi dulu di Mekah. Huruf ba ini maknanya apa sih maksudnya? Dijelaskan oleh Imam Nawawi, huruf ba doang nih, huruf ba dijelaskan oleh Imam Nawawi sampai 1 kitab tebal, huruf ba doang dibahas. Belum bismillahnya. Kalau bismillahnya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya. Kamu ingin menanyakan makna bismillah, ya. Kamu menanyakan makna bismillah, 80 onta yang kamu perintahkan, ya, yang kamu suruh untuk mengangkut kitab yang penuh dengan makna bismillah itu belum cukup. Ibaratnya kita 80 onta itu apa tuh muatannya? Kalau kita muatin barang di situ, kitab semua isinya apa? Tentang kemuliaan bismillah. Itu gak sanggup juga, saking banyaknya makna bismillah itu. Jangan disepelekan bismillah, ya. Jadi sangat agung ya makna dari bismillah. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan ya bismillah, ba pada bismillah itu maknanya lil musahabah wat tabarruk walit tabarruk. Jadi makna lil musahabah walit tabarruk. Kalau bismillah banyak, ba-nya itu banyak sekali maknanya. Ada lil ilsaq, ya, ada al-muqayisah, ada at-ta'lil, at-ta'diyah, at-ta'wid, al-muqabalah, az-zarfiyah, banyak sekali maknanya. Ya, makna ba gitu. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya. Nah, kita nggak masuk ke situ, ya. Yang perlu kita ketahui rahasia-rahasia ada pada bismillah ini, ya. Ada juga kita nanti insyaallah akan kita jelaskan, jangan sampai orang salah kaprah dengan bismillah, ya. Nah, bismillah wal hasil annaha tu'tabaru biha al-ahkamul khamsah, ya. Jadi bismillah ini juga mengandung, tadi kan diperintahkan baca bismillah setiap perkara yang dimuliakan. Apakah semua perkara perlu dibaca bismillah? Ngapain aja bismillah? Starter motornya bismillah juga. Nah, gitu. Bisa nggak seperti itu? Nah, ternyata bismillah ini ada 5 hukumnya. Kadang bisa jadi wajib, bisa jadi
sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa menjadi mubah. Nah, itu hukum bismillah. Kapan bismillah itu menjadi wajib? Bismillah itu menjadi wajib ketika kita sholat. Sholat baca Fatihah, bismillah wajib tuh. Enggak baca bismillah, mazhab Syafi'i batal sholatnya. Ya. La yukra'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Harus baca bismillah, baca Fatihahnya. Kalau mazhab Syafi'i ini, walaupun ada mazhab yang enggak pakai bismillah ya. Ada, tapi khuruj minal khilaf, agar kita enggak jadi khilaf, baca aja bismillah. Apa salahnya baca bismillah? Susah amat. Ya. Lucunya nih. Lucunya orang baca bismillah ya dikatakan bid'ah. Ya. Tapi giliran baca amin gak bid'ah. Bismillah itu Quran. Ada dalam Quran bismillah. Amin mana ada dalam Quran? Amin. Ada kalimat amin dalam Quran tapi bukan maknanya istajib. Maknanya keamanan. Ya. Amin giliran amin nyaring, giliran bismillah enggak pakai baca. Nah, kebalik namanya. Ya. Ya sebagai baca bismillah lah. Ya. Satu huruf bismillah dapat kemuliaan. Kita baca kemuliaan bismillah. Wa'lam kata beliau nih. Annahu jaa fi fadlil basmalati ahaditsu katsiratun. Ketahuilah bahwa pada bismillah itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan bismillah. Ya. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awwalu ma katabal qalam bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwa pertama kali yang ditulis oleh al-qalam. Al-qalam itu adalah makhluk yang kedua yang diciptakan Allah setelah nur Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebagian ulama, yang pertama diciptakan al-qalam. Menurut ulama lain mengatakan yang pertama kali diciptakan Allah itu nur Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak sekali riwayatnya. Ya. Dari nur Nabi besar kita ini diciptakanlah yang namanya qalam. Qalam itu pena buat nulis. Dengan qalamnya Allah ditulislah, kemudian diciptakan al-lauh. Lauh itu untuk tempat menulis. Wallahu alam seperti apa qalamnya Allah, seperti apa lauhnya Allah, kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Nggak ada yang tahu. Disitulah ditulis kemudian awal urutan yang akan diciptakan oleh Allah hingga nanti akhir zaman, nanti kiamat. Ditulis semuanya, sudah ditetapkan semuanya oleh Allah dengan qalamnya Allah. Nah, yang pertama kali ditulis oleh qalamnya Allah yaitu bismillah. Bismillah. Setelah bismillah baru yang akan diciptakan ditulis semua. Kejadian-kejadian yang akan terjadi ditulis semuanya. Sampai ila yaumil akhir. Itu qalamnya Allah. Nah, itu kata Rasulullah yaitu bismillah. Fa idza katabtu kitaban faktubuha. Kata Rasulullah, maka dari itu kalau kalian nulis surat, nulis kitab atau nulis apa aja ya, yang bagus-bagus, maka awali dengan bismillah ya. Awali dengan bismillah. Wahya miftahu kulli kitabin unzila. Itu bismillah adalah pembuka setiap kitab yang diturunkan Allah dari langit. Itu tadi yang saya sebutkan tadi. Walamma nazala biha Jibril, diriwayatkan ketika malaikat Jibril turun membawa kalimat bismillah disampaikan kepada Rasulullah, ya, malaikat Jibril mengulanginya, membaca a'adaha salasan, diulangi oleh beliau dibaca 3 kali. Wa qala hiya laka wa li ummatika. Kemudian ketika bismillah ini diserahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mengatakan, ini kalimat untukmu wahai Rasulullah dan untuk umatmu. Untuk umatmu. Famurha alla yada'ha fi syai'in min umurihi. Kata malaikat Jibril, perintahkan kepada umatmu agar jangan sampai meninggalkan bismillah fi syai'in min umurihi, di setiap perkaranya, di setiap urusannya baca bismillah. Kata beliau, kata malaikat Jibril ini kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah baru menyampaikan itu. Hadis yang tadi kita baca, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa aqta. Fa inni lam ada'ha tarafata ainin. Kata malaikat Jibril, ngaku dia malaikat Jibril.
Fa ini sesungguhnya aku ini, kata malaikat Jibril, tidak pernah meninggalkan baca bismillah sedikit pun. Baca bismillah. Makanya sebagian ulama mengatakan amali itu bismillah. Barang siapa sanggup mengamalkan bismillah, wah nanti dia punya khususiyat tersendiri, rahasia tersendiri yang tidak diketahui. Kita dapat ijazah sama Habib Umar bin Ahmad Al-Attas Sahibul Asma. Ada dapat ijazah sama beliau. Baca apa? Bismillah. Baca bismillah. Amalin bismillah banyak-banyaknya. Itu kata beliau itu. Walaupun ada hitungan tertentu. Nah, beliau ini malaikat Jibril, kata beliau, saya tidak pernah ninggalin baca bismillah. Dia lagi enggak ngapa-ngapain baca bismillah. Ya. Nah, ini kata beliau, sejak diturunkannya bismillah ala abika Adam, kepada bapakmu wahai Rasulullah, yaitu kakekmu, nenek moyang, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam pernah diturunkan juga bismillah. Sejak diturunkan bismillah itu kepada Nabi Adam, ini malaikat Jibril tidak pernah meninggalkannya. Malaikat Jibril. Kemudian diturunkan lagi kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalikan malaikat, begitu pula para malaikat juga baca bismillah juga. Lah kita baca bismillah. Ya. Wa ruwiya anna halamma nuzilat harabal ghaibu ila al-masyriq. Diriwayatkan ketika bismillah ini diturunkan ke langit, harabal ghaibu ila al-masyriq. Itu awan terbuka semuanya. Awan terbuka ke ilal masyriq. Jadi tersingkir ke masyriq, ke timur. Wasakatar rih, dan angin berhenti ketika apa? Diturunkan bismillah. Wahajatil bahru, itu laut jadi tenang. Laut kan banyak ombaknya, jadi tenang, gak ada ombak sama sekali. Wa asghatil bahaim, itu para binatang-binatang yang ketika bismillah diturunkan menguping, pada nguping semua bismillah. Karena binatang ini mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Bahkan dalam riwayat itu binatang mendengar teriakan orang yang disiksa dalam kubur. Kalau kita dengar itu bisa pingsan kita. Nah, biasanya warujimatis syayatin, ketika diturunkan bismillah, rujimatis syayatin, itu di malaikat syaitan itu dilempar semuanya. Wa khalaqallahu bi'izzatihi wa jalali, kemudian Allah bersumpah dengan kemuliaannya dan kebesaran Allah, alla yusamma ismuhu ala maridin illa syafahu. Kata Allah, tidaklah disebutkan namanya Allah kepada orang yang sedang sakit melainkan Allah beri dia kesembuhan. Kita sering zaman dulu, nenek kita kan, saya punya nenek juga, dia nggak ngobatin luka gitu. Ngobatin apa aja gitu. Kalau luka, ada luka-luka, diobatin sama beliau, bacain dong Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Kita nggak tahu baca apa dia, Bismillah doang kita dengar, sembuh, nggak lama sembuh. Karena kuatul yakin juga, ya. Kekuatan keyakinan dalam dirinya. Orang-orang zaman dulu itu nggak banyak ilmunya, tapi keyakinannya kuat. Nah, itu zaman dulu tuh. Ya. Baca Bismillah doang bacaannya, sembuh. Orang sakit dia tolong obatin, dibacain dong air, dibacain dong Bismillah, udah suruh minum, nggak lama sembuh. Zaman dulu, ya. Kalau kita mau kekuatan yakin kita agak kurang sedikit. Ya. Zaman dulu kekuatan yakinnya itu sangat mantap sekali. Ya. Nah ini, ya. Jadi tidaklah dibaca Bismillah kepada orang yang sakit, nama Allah kepada orang yang sakit, melainkan Allah beri dia kesembuhan. Wala yusamma ismu ala syai'in illa baraka fihi, dan tidaklah disebut nama Allah kepada sesuatu perkara atau urusan illa baraka fihi, melainkan Allah beri keberkahan padanya. Wa ruya anna rajulan, diriwayatkan ada seorang laki-laki, ya, qala bi hadrati sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata ketika Rasulullah ada di sampingnya. Kata dia apa? Na'asa syaitan, syaitan pada ngantuk nih. Kata dia, faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, jangan begitu, la taqul dzalik, jangan berkata seperti itu, ya. Fa innahu yata'adzamu indahu, karena itu akan menyebabkan syaitan menjadi besar. Wallahu a'lam, syaitan ini bisa jadi jin atau bisa jadi besar atau apa, kita nggak tahu itu perkara gaib. Tapi kata Rasulullah, fa innahu yata'adzam, maka dia akan menjadi besar kalau kamu berkata seperti itu, ya.
Ai inda hadzal qaul, yani ketika kita mengatakan seperti itu. Kan kalau kita ngatain ini setan lagi pada ngantuk nih, kita seakan mengatakan setan itu lengah. Setan itu tidak pernah lengah sedikit pun dari kita. Dia selalu mencari celah kapan orang ini bisa digoda ini. Itu setan. Jangan bicara seperti itu. Ya. Kita harus waspada dari godaan-godaan setan. Walakin kul, tapi kata Rasulullah apa? Tapi katakanlah, nih kata Rasulullah nih. Katakan kul bismillahirrahmanirrahim fa innahu yasqur. Nah, katakanlah bismillahirrahmanirrahim fa innahu yasqur, maka syaitan itu akan menjadi kecil. Kecil dia. Hatta yasira aqalla min dzubaba, sampai itu syaitan mengecil sampai sekecil lalat. Sampai sekecil lalat, kecil dia. Ada film namanya film animasi anak-anak Nusarara. Jadi digambarkan itu, digambarkan setannya dia kalau ini menggoda dia menjadi besar. Tapi kalau kita baca bismillah ini menjadi kecil. Ilustrasinya seperti itu. Digambarkan itu sama ilustrasi saja ya. Ya ini sabda Rasul begitu. Jadi kalau kita baca bismillah dia lagi kecil dia. Ya. Enggak jadi menggoda kita. Waruya anna man arada ayyahya sa'idan wa yamutu syahidan falyaqul inda ibtida'i kulli amrin bismillahirrahmanirrahim ay kulli syai'in dzibalin bidalilil hadisil mutaqaddim. Bahkan diriwayatkan barang siapa yang menginginkan ayyahya sa'idan, bahwa dia hidup dalam keadaan beruntung, baik, wa yamutu syahidan, dan meninggal dalam keadaan syahid nih, falyaqul, baca inda kulli ibtida'i syai'in, ketika memulai segala sesuatu yang baik ya, dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pengen hidupnya baik, selamat, jujur gitu ya, meninggal dalam keadaan syahid, baca bismillah. Bukan berarti saya juga sudah sering baca bismillah, sama-sama kita nih. Bapak saya juga berusaha bagaimana melazimi bismillah itu, baca bismillah. Ya. Kulli syai'in amrin dzibali. Bahkan diriwayatkan lagi qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud, faman arada ayunjiyahullah, barang siapa yang menginginkan ayunjiyahullah, bahwa dia diselamatkan oleh Allah, minaz zabaniyah, dari malaikat zabaniyah. Tahu Pak malaikat zabaniyah? Az-zabaniyati at-tis'a asyara, yang tis'a asyara itu 19, berjumlah 19 orang. 19 malaikat. Jadi malaikat Zabaniyah namanya. Jadi Zabaniyah itu nama seorang malaikat, nama malaikat yang 9 ya. Yang mana malaikat Zabaniyah ini bertugas menyiksa orang di dalam neraka. Oh, itu malaikat Zabaniyah. Kata beliau, barang siapa yang ingin selamat dari siksaan malaikat Zabaniyah ya, falyaqra bismillah, hendaklah dia melazimi baca bismillah ya. Kenapa dengan bismillah? Fa yaj'alallahu lahu bi kulli harfin minha junnatun ay wiqayatun, maka Allah akan jadikan setiap huruf dari bismillah itu junnah. Junnah itu apa? Junnah itu wiqayah, pelindung, memelihara, menjaga diri. Nah, dia akan dipelihara dengan setiap huruf dari bismillah ya. Karena bismillah itu ada berapa hurufnya, Pak? Pernah hitungnya? Nah, dulu sebagian ulama ada 19 huruf. Kebetulan malaikat Zabaniyah ada 19. Nah, kalau kita baca bismillah, lazimin baca itu. Setiap hurufnya bismillah yang kita baca akan menjadi pelindung kita dari malaikat Zabaniyah. Memang malaikat Zabaniyah ini ada apa dengan bismillah? Nah, kita baca lanjutan hadisnya, riwayatnya ya. Fa innahu, karena mereka itu malaikat Zabaniyah nih ya, yaqulunaha, juga baca bismillah rupanya. Nah, malaikat Zabaniyah yang suka menyiksa orang dalam neraka itu baca bismillah fi kulli af'ali, dalam setiap perbuatannya. Fiha quwwatuhum, kenapa? Karena pada bismillah yang dia baca itu quwwatuhum, mereka dapat kekuatan ya, untuk melaksanakan tugasnya menyiksa orang-orang yang berdosa dalam neraka. Wabiha istadla'u, dan dengan bismillah ini mereka mendapatkan kekuatan,
Mereka menjadi kokoh dengan apa? Bismillah. Itu kenapa kita perlu baca juga kita bismillah. Ya, baca juga kita bismillah. Maka kita akan selamat dari siksaan neraka, siksaan malaikat di dalam neraka. Bukan berarti kalau kita masuk neraka gak disiksa. Enggak, orang masuk neraka pasti disiksa. Ya, kita dapat dosa. Maksudnya ini apa? Ini maknanya bahwa insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang akan menghantarkan kita ke dalam neraka. Baca bismillah. Ya. Kalau kita baca bismillah dalam setiap perkara, kadang kita itu jalanin perkara tersebut. Tapi kalau perkara itu tidak baik, Allah terkadang ada bisikan hati kita yang kecil. Ini gak baik, ada perasaan gak nyaman, akhirnya kita tinggalin itu. Itu keberkahan bismillah. Tapi kalau gak ada bismillah, perasaan hati gak nyaman, dapat gangguan sama setan, gak apa-apa, biarin aja sama kata setan, kita lanjut aja sama kita. Padahal itu bahaya. Ya dijaga kita. Ya, kalau nggak baca bismillah, kalau nggak baca bismillah ada sedikit bisikan hati nurani itu ada. Ya, itu kalau baca bismillah. Jadi kita baca kemuliaan bismillah nih. Ya, kadang kita nggak pernah dengar. Ya. Fal yaqra basmalah. Ya, kemudian selanjutnya wa an aliin. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajha marfu'an, merupakan hadis marfu. Hadis marfu itu maksudnya sampai kepada Rasulullah. Ya. Man kataba ma min kitabin, tidak ada dari satu buku atau satu kertas yang ditulis yulqa fil ardi, yang dibuang di tanah atau di lantai terbuang, fihi bismillahirrahmanirrahim, yang mana pada tulisan tersebut ada bismillah. Kadang kita mengundang nih, nulis undangan, tulis di situ bismillah. Orang habis baca undangan dibuang sama dia. Akhirnya perserahkan tuh. Kadang apa lagi? Minta sumbangan, tulis di situ bismillah. Habis orang baca dibuang aja gitu. Akhirnya bismillah tersebut berserakan di lantai atau di tanah. Kadang diinjak orang lah, apa kita nggak tahu. Nah itu bismillah. Kertas yang ditulis bismillah padanya, ya kata beliau apa? Ya, kertas yang ditulis bismillah padanya, illa ba'atsallahu malaikatan yahfadzuna 'alaiha. Allah akan mengutus malaikat untuk menjaga tulisan bismillah itu. Wah, itu kemuliaan bismillah tuh. Ya. Dengan apa? Bi ajnihatihim, dengan sayap mereka. Cuma kita enggak lihat doang nih, ya. Hatta yab'atsallahu waliyan min awliyaihi yarfa'u, sehingga Allah mengutus seorang walinya, auliyanya Allah, kekasihnya Allah, untuk mengangkat kertas tersebut. Ini isyarat kalau kita melihat bismillah berserakan di mana-mana. Terus dalam hati kita ini ada geritik, hati kita ini merasa nggak enak melihat tulisan bismillah ada di lantai, kita ambil itu. Berarti kita, mudah-mudahan kita termasuk auliyanya Allah, kekasihnya Allah. Tapi kalau kita lihat bismillah berserah, kita biarin aja gitu, berarti kita belum termasuk kekasih Allah. Nah, kadang kita ngelihat nih, itu untuk doang nih. Ada yasinan. Orang bagi yasin, surah yasin. Ditaruh di mana coba? Ditaruh di lantai. Enggak pantas kita orang lewat-lewat di situ, dilangkain lah gimana lah. Enggak pantas. Jangan taruh di bawah, taruh di paha. Kalau mau berangkat mau kemana? Jangan udah taruh aja di situ, tinggal begitu doang. Jangan. Titip ke siapa tuan rumah. Atau minta bantal dong buat naruh yasin. Jangan taruh di lantai, su'ul adab. Apalagi Quran, waduh itu bahaya. Su'ul adab. Kalam yang mulia, kalam Allah, ya. Ya. Jadi itu bismillah. Nah ini tadi bismillah kalau diletakkan seperti itu saja, maka Allah akan mengutus malaikat untuk memelihara itu. Sampai ada kekasih Allah yang mengangkat kalimat tersebut. Nah ketika dikatakan paman rafa'a kitaban minal ardi, barang siapa ya yang mengangkat tulisan tersebut dari tanah, fihi bismillah, yang bertuliskan bismillah, rafa'allahu ismahu, maka Allah akan mengangkat namanya. Nah ini keuntungannya nih, kalau kita lihat bismillah, walaupun di undangan atau apa, tempat sampah nih, ya, atau tukang sampah ngelihat ada tulisan bismillah, ambil itu tulisan bismillah. Jangan dibiarkan begitu bercampur dengan kotoran, ambil. Dimanapun, bukan cuma tulisan, barang-barang misalnya di papan, triplex, kalau lihat bismillah ambil. Ya, jangan dibiarin begitu aja kena kotoran. Karena kalau kita ambil, Allah akan mengangkat nama kita.
Fi a'la illiyin. Di mana itu diangkat nama kita? Di surga paling tinggi, nama surga illiyin. Wa ghafara lahu wa liwalidayhi, dan Allah akan ampuni dosanya waliwalidayhi, dan kedua orang tuanya, bi barakatiha, dengan kemuliaan dan keberkahan. Bismillah. Ini dicampakkan begitu aja, bismillah. Ya. Wa ruya annahu man qara'a bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan sabbahat ma'ahu aljibal illa annahu la yasma'u tasbihah. Dan diriwayatkan lagi, barang siapa yang membaca bismillah sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, melainkan bertasbih bersamanya gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Hanya kita nggak dengar doang tasbih gunung. Yaitu kemuliaan bismillah. Di sini disebutkan banyak sekali kemuliaan bismillah. Sudah masuk isya ya? Belum? Belum ya? Nah, jadi itu kemuliaan di antara kemuliaan bismillah. Ada lagi seorang ibu ceritanya, yang masuk di riwayat hadis. Tapi ketika seorang ibu ini ketika melihat riwayat tentang kemuliaan bismillah, dia ngamalin tuh bismillah. Ya, diamalin sama dia bismillah. Nah, dia baca bismillah, ya. Dibaca di bismillah ini di setiap urusannya. Lagi motong, lagi goreng ikan, lagi cuci beras, lagi nyapu-nyapu, ya, lagi motong bawang, bikin sambal, baca bismillah. Saking seringnya baca bismillah, ini suaminya gedek dia. Bismillah mulu katanya. Suami, apa aja bismillah, apa aja disuruh ini bismillah aja, bismillah. Gedek suaminya nih, dengerin. Akhirnya dikerjain, suaminya kerjain istrinya. Apa dikerjain? Itu suaminya, ya, ambil kain, ya. Kemudian ambil pecahan kaca, dibungkus kain, kerjain. Karena istrinya apapun yang dibuka atau apa, dia bakal baca bismillah, ya. Dikerjain sama suaminya. Kemudian dibungkus, kemudian disuruh orang hantar. Datanglah orang hantar. Ini ada kiriman nih dari suami kamu. Ya. Suami ngirimin ini katanya. Semua senang dia suaminya ini soleha. Ya. Alhamdulillah dapat sesuatu dari suami, jarang-jarang ini dapat tentengan dari suami, dikirim lagi. Suaminya katanya lagi sibuk, padahal suaminya lagi ngerjain. Itu istrinya perasaan senang sekali ada pemberian dari suaminya. Dibuka, sebelum buka ngapain? Baca bismillah dia. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Ternyata apa? Allah mewujudkan pecahan kaca tadi itu jadi apa? Jadi berlian. Ini kenyataan. Masyhur diceritanya di kalangan ulama. Jadi berlian. Mustahil nggak bagi Allah? Nggak mustahil, biasa aja cuma. Ya. Bisa. Kalau kehendak Allah bisa. Ini keberkahan apa? Bismillah. Ada dikirimin apa coba? Dikirimin pecahan kaca. Jadi berlian pecahan kacanya. Tapi harus tahu diri tadi bahwa hukum bismillah itu ada 5 tadi. Wajib dalam sholat, ya. Sunnah ketika perkara yang sunnah seperti mandi, ya. Mandi sunnah. Kalau mandi wajib, ya. Mandi wajib bisa dengan bismillah juga. Mau wudu, bismillah. Nah itu. Kemudian makruh, kalau perkara yang makruh, ya, ngapain? Bismillah. Misalnya melakukan perkara yang makruh. Nah, misalnya menurut ulama, mayoritas ulama, ya, Indonesia tapi ya, kalau di luar haram merokok. Bismillah, hisap kok. Makruh tuh ya. Baca bismillah makruh tuh. Jangan hisap rokok bismillah dapat berkah nih kayaknya nih. Itu makruh. Menurut MUI itu makruh. Kalau merokok di tengah umum haram. Mohon maaf nih Pak ya, kalau merokok. Saya sampaikan duluan hukumnya, ya. Yang mau diikuti juga alhamdulillah, nggak diikuti ya nggak apa-apa, itu terserah aja. Ngerokok di sini ada makruh ya. Baca bismillahnya itu makruh ya. Haram. Kapan bismillah itu haram? Ketika mengerjakan yang diharamkan. Mau berzina, baca bismillah, haram bismillahnya. Mau minum khamar, wah mantep nih. Sebelum minum bismillahirrahmanirrahim, dapat berkah kayaknya. Itu haram baca bismillahnya karena minumnya haram. Ya. Mencuri, bismillah ambil lampe. Haram itu bacanya. Karena mencuri itu haram, ya.
Jadi nggak boleh dibaca ketika sesuatu yang diharamkan. Haruma li zati tapi ya. Kalau haram li aridin, perkara yang arid itu enggak. Mubah kalau urusan yang mubah. Urusan mubah, motong bawang tadi ya, pakai baju, ya boleh baca bismillah. Kalau perkara yang penting sangat dianjurkan. Perkara yang penting. Nah, tapi nanti ada perkara yang kita dilarang untuk baca bismillah, minimal makruh ya hukumnya. Apa itu? Yaitu membersihkan kotoran-kotoran. Kita lihat kotoran, ada tai ayam, kita bersihin bismillah. Jangan. Mau cebok bismillah, enggak boleh. Mau singus bismillah. Jangan. Itu urusan yang jijik-jijik, jangan pakai bismillah. Ya. Jangan pakai. Ini kan penting juga nih kalau nggak dikeluarin tapi. Jangan. Itu. Bismillah itu nama Allah yang agung. Jangan digunakan untuk sesuatu yang hina. Enggak boleh. Wasaisil umur namanya. Safasifil umur. Ya. Enggak perlu pakai bismillah. Enggak perlu pakai bismillah. Ya langsung aja. Kecuali sebelum masuk dibaca bismillah. Tapi kalau udah bersih-bersih yang kotor-kotor nih, urusan yang kotor-kotor, jangan usah pakai bismillah. Karena nama Allah nama agung, bukan untuk sesuatu yang hina-hina. Maksudnya bukan berarti itu hina. Kan bersihin masjid ini, itu sesuatu yang kotor maksudnya. Ya. Walaupun itu mulia, kan bersihin tai nih di masjid. Ya itu mulia perbuatannya, tapi itu perbuatan sedang membuat kotoran, maka masa disandarkan nama Allah ke situ. Jangan. Mau singus misalnya, untuk sakit kalau nggak mau singusnya. Atau mau kentut misalnya, bismillah, langsung jangan. Ya, sesuatu yang hina jangan disandarkan kepada nama Allah yang agung. Ya. Sampai di sini saja. Barangkali ada mau tanya lagi, boleh bang? Ya silakan Pak. Ya. Ya. Ya, motivasi ya. Kalau kita bikin pakai bahasa Indonesia itu tercover nggak dengan tulisannya bahasa Indonesia sebenarnya? Ya. Nah, itu dianjurkan oleh ulama malahan. Ya, jadi lebih bagus tulis pakai bahasa Indonesia aja, terjemah aja. Terjemahnya aja dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi karena dikhawatirkan kalau orang yang pakai itu langsung dibuang. Iya benar Pak, benar Pak Haji. Itu untuk antisipasi kalau kalimatnya itu ayat Quran itu dengan bahasa Indonesia. Ya. Terjemahnya saja kan? Kalau terjemahnya saja, ada ulama mengatakan itu lebih bagus sebagai solusi, ya. Ada mengatakan gak usah dah. Karena kita tetap menghargai Al-Quran walaupun maknanya. Gitu. Ya. Ya, kalau mungkin bikin sumbangan, proposal, kalau kita yakin ini proposal bakal dibuang nih sama orang nih, buang kemana gitu, amplop bakal dibuang sama orang, udah gak usah ditulis. Karena itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Gak pakai tulisannya malah bisa berbahaya buat kita. Kalau kita yakin bakal dibuang ke tempat dihinakan orang, itu bisa berdosa kita. Ya. Jadi nggak perlu pakai ayat. Ya nggak perlu pakai lah. Nggak perlu pakai ya Pak. Kalau tulis undangan itu, yang sering banyak nih undangan nikah, nih. Hajatan, tulis Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah. Ya kalau mau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi ya, ya nggak apa-apa lah itu. Walaupun ada yang mengatakan tulis Latinnya Bismillah, tulis Latin bukan Arab ya. Ada yang membolehkan. Ya. Ya, boleh kita bakar. Sebagian ulama menganjurkan kalau memang tidak bisa disimpan, ya, tidak bisa diselamatkan dengan disimpan atau tidak bisa direndam di dalam air sehingga tulisannya terhapus, ya, karena misalnya cetakannya dengan fotokopian atau apa itu tinta serbuk gitu ya, dia tidak luntur dengan air. Nah, boleh kita bakar. Tapi setelah kita bakar, jangan dibiarkan begitu saja. Kumpulkan abunya, tanam di dalam tanah.
Tanamnya di dalam tanah pun yang bersih, jangan di tempat-tempat kotoran. Kendalanya kan tanahnya enggak dari tes. Nah, itu dia. Solusinya gimana? Solusinya intinya begini. Intinya debu dari hasil bakaran tersebut letakkan di tempat yang tidak hina, itu aja. Di mana kira-kira? Jangan ini kan sudah jadi debu, buang aja ke selokan, jangan. Walaupun itu sudah jadi debu, tapi itu tadi bekas Al-Qur'an. Al-Qur'an itu jangankan tulisannya, cover Al-Qur'an aja nih, sampulnya doang itu dimuliakan. Dia menjadi mulia karena jadi sampul. Apalagi tulisan Qur'annya ya, dimuliakan. Kalau cari-cari tanah gitu, nah cari di pot bunga lah misalnya, taruh di pot bunga, timbun di situ. Nanti dia akan hancur menyatu dengan tanah pot bunga itu. Tapi jangan juga nanti dari pot bunga ada tai kucing di situ, jangan taruh situ. Tai kucing tetap ya. Itu aja. Kita memuliakan nama Allah atau kalam Allah. Baik, sampai sini saja sudah masuk. Insyaallah selanjutnya kita akan melanjutkan ini beliau membahas hamdalah. Nah, hamdalah yang perlu nih ya, buat kita amalin, ya. Dan sebagai perhatian juga, hamdalah juga banyak sekali manfaatnya. Baru kita masuk sholawat, baru nanti masuk ke pembahasan. Kita tutup dengan baca surah Al-Hadi yang mulia dan salawat al-Fatihah.